Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pino Widiantoro, guru bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Martia Bakti. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, di mana di pertemuan sebelumnya pada bagian pertama kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi, baik itu menurut pengertian secara umum maupun pengertian secara ahli. Nah, di bagian kedua kemarin kita juga sudah membahas struktur atau bagian-bagian yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas tadi ya, kaidah kebahasaan. Nah, dan yang belum paham, kalian bisa lihat video pembelajaran di channel YouTube SMA Martia Bakti dengan judul teks laporan hasil observasi. Oke, kita langsung saja ke video pembelajaran hari ini, yaitu kaidah teks laporan hasil observasi dalam sudut bahasa. Silakan. Baik, di sini sudah saya siapkan sebuah PowerPoint dari teks laporan hasil observasi bagian ketiga, yaitu membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian dapat membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dua itu merupakan tujuan setelah kalian mempelajari subbab tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Maka hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami. Karena sifatnya yang ilmiah, teks laporan hasil observasi itu harus memiliki bahasa yang baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar nantinya pembaca bisa memahami atau memudahkan pembaca dalam membaca hasil dari penelitian atau pengamatan kalian. Nah, selanjutnya kaidah bahasa dalam teks laporan hasil observasi ada 9. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda merupakan kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau suatu benda dengan segala kebendaannya. Nah, ini nomina atau kata benda. Yang kedua ada frasa verbal. Apa sih frasa verbal? Gabungan kata yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Nah, jadi dalam nanti kalimat frasa verbal itu ada kata kerjanya. Yang ketiga, frasa nomina. Apa bedanya dengan yang nomor 1 tadi? Bedanya adalah di sini merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Nah, jadi di bagian nomor 1 ini, nomina atau kata benda itu sebagian kecil dari frasa nomina yang nantinya bisa diperluas. Dan keempat, ada kata istilah. Apa sih kata istilah? Kata istilah itu adalah kata yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat. Sebagai contoh, kalian pernah mendengar kata impor dan ekspor? Nah, itu merupakan sebuah kata istilah. Atau flyover atau underpass. Nah, itu merupakan kata istilah contohnya. Yang kelima ada kalimat simplex. Apa sih kalimat simplex? Kalimat simplex itu adalah tipe kalimat
yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Jadi di dalam kalimat simpleks itu hanya ada satu subjek dan hanya ada sebuah predikat, ya, satu predikat. Sementara kalimat kompleks, apa sih kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Nah, struktur kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau kalimat kompleks itu memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Selanjutnya, yang ketujuh, ada kata penghubung atau konjungsi. Apa sih kata penghubung atau konjungsi itu? Kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata demi kata menjadi sebuah kalimat, atau kalimat dengan kalimat yang dihubungkan menjadi sebuah paragraf. Contohnya ada dalam, atau, dengan, yang. Nah, itu merupakan contoh dari kata penghubung atau konjungsi. Selanjutnya ada persamaan kata atau sinonim, yaitu suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau makna yang sama. Contohnya ada rajin dengan pandai, ke depan atau masuk, ke belakang atau mundur. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari persamaan kata atau sinonim. Sementara yang kesembilan atau terakhir, ada yang namanya antonim atau lawan kata, yaitu hubungan antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan atau pertentangan. Nah, ada pandai dengan bodoh, ringan dengan berat, hidup atau mati. Nah, itu merupakan contoh kata dari sebuah lawan kata atau antonim. Nah, setelah ini saya akan memberikan sebuah contoh kalimat dari kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada nomina atau kata benda. Rumah mewah itu akan dijual beserta dengan isi-isinya. Nah, kata rumah mewah ini merupakan subjek dari frasa nomina. Kenapa? Karena tadi pengertian dari frasa nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang atau nama tempat. Nah, rumah mewah ini merupakan nama tempat dari sebuah kalimat yang tadi sudah saya contohkan. Yang kedua, sekolah swasta itu tengah membuka pendaftaran baru. Nah, kata sekolah swasta itu merupakan frasa nomina, ya. Karena di sini menjelaskan tentang tempat atau nama tempat. Lanjut, frasa verbal. Kani masih bingung antara mengambil cuti atau tetap bekerja. Nah, frasa verbal di sini kan tadi kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah kata kerja. Nah, mengambil ini kan merupakan sebuah kata kerja, dan bekerja juga merupakan sebuah kata kerja. Jadi dalam kalimat ini ada dua kata kerja. Yang pertama mengambil cuti dan tetap bekerja. Nah, ini contoh yang kedua. Aldi masih memikirkan dan merenungkan pilihannya. Nah, kata memikirkan dan merenungkan juga merupakan kata kerja. Jadi termasuk dalam frasa verbal. Lanjut. Kata istilah. Tadi ada impor, ekspor, ya. Keluarga tahanan yang tiba-tiba meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terima dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Kata tahanan ini merupakan kata istilah dari orang yang ditahan atas kesalahan tertentu. Nah, ini merupakan kata istilah. Contohnya banyak tadi, ya. Saya sudah sebutkan ada impor, ekspor, ada flyover, ada underpass. Nah, itu merupakan kata istilah. Lanjut, kalimat kompleks. Tadi kalimat yang mempunyai atau memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Nah, di sini Mita menulis puisi tentang ibu, sedangkan Andi menulis
cerita tentang pahlawan. Nah, ini ada dua struktur kalimat nih. Yang pertama, Andi menulis puisi tentang ibu. Ini yang pertama. Sedangkan, nah di sini juga terdapat sebuah konjungsi, yaitu sedangkan. Ardi menulis cerita tentang pahlawan. Ini ada dua struktur kalimat. Yang di atas subjek, predikat, objek. Yang kedua subjek, predikat, objek juga. Tidak ada keterangan tempat di sini ya. Lanjut, ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks tadi apa? Kalimat yang hanya terdiri dari satu objek dan satu predikat. Nah, ini satu objeknya nih. Beruang tersebut terjepit di pintu kandang. Nah, di sini ada tambahan keterangan tempat ya. Subjeknya beruang, terjepit. Terjepit itu merupakan sebuah predikat. Lalu pelukis tersebut menjual lukisannya untuk orang kaya. Nah, di sini ada subjek, predikat, objek, orang kaya termasuk keterangan. Keterangan apa? Coba dicari tahu. Oke. Lanjut. Ada kata penghubung atau konjungsi. Di sini ada kata tetapi. Rumah itu besar tetapi tidak terawat. Nah, kata tetapi ini merupakan sebuah konjungsi. Konjungsi itu nanti banyak alirannya, ada subordinatif, koordinatif, dan lain-lain. Sini juga ada subjeknya dari konjungsi, yaitu supaya. Nah, jadi contoh-contoh konjungsi itu nanti akan kita pelajari lebih dalam di Google Classroom, bisa ditanyakan. Lalu ada sinonim dan antonim. Saya rasa di sini kalian sudah di luar kepala ya. Sinonim itu ada contohnya pintar atau pandai, bodoh atau malas. Nah, ini merupakan contoh dari kata sinonim. Sedangkan kalau antonim, ada lawan katanya, rajin, malas, pintar, bodoh, hidup, mati, maju, mundur, atas, bawah. Nah, itu merupakan antonim. Ya, ini contoh kalimatnya. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi laporan hasil observasi. Fungsinya yang pertama, untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu kegiatan yang dilakukan. Jadi, teks laporan hasil observasi itu objek atau pengamatannya harus kalian beritahukan dan kalian jelaskan kegiatan yang kalian lakukan ini untuk apa. Gitu. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lalu sifat teks laporan hasil observasi ada 3, bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Artinya apa? Informatif itu berguna bagi pembaca ya, dan mendapatkan manfaat lah setelah kalian baca teks tersebut. Sementara kalau komunikatif itu seolah-olah pembaca itu ikut terlibat dalam pengamatan yang kalian lakukan. Dan terakhir, bersifat objektif itu tidak ada intervensi dari pihak lain tentang pengamatan kalian, atau ya bersifat fakta atau faktual. Nah, cirinya dari teks laporan hasil observasi adalah 5. Tadi ya, bersifat objektif, tidak memihak. Yang kedua, harus berdasarkan fakta. Ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Keempat, disajikan dalam bahasa yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi teks yang berbobot dan berkualitas. Nah, ini mungkin clue-nya juga ya, ketika kalian melakukan observasi nanti ketika menjadi teks harus menarik, bisa ditambah-tambah hiasan-hiasan sehingga orang tertarik ingin membaca atau mencari tahu tentang kegiatan yang kalian lakukan. Dan terakhir, harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Di sini ya strukturnya harus lengkap, mulai dari deskripsi bagian, deskripsi manfaat, deskripsi yang pertama itu semua harus jelas, tidak boleh acak. Nah, jadi sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bisa sharing ke grup WhatsApp yang sudah saya buat.
atau kita diskusikan pada forum di Google Classroom. Ya, di Google Classroom itu kita nanti akan berdiskusi banyak dari pertemuan pertama, kedua, sampai yang ketiga. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga berkah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu ya, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ada tadi kita akan belajar mengenai frasa verba, frasa nomina, kata istilah, kalimat simpleks, kalimat kompleks, sinonim dan antonim. Jadi sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.